Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah litani. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, ibadah syukur hari ulang tahun BPK Penabur ini terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Kembali. Marilah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita. Ya, Allah yang setia. 7 dasawarsa merupakan perjalanan yang panjang. Banyak prestasi yang sudah diraih sekolah kami, BPK Penabur, dalam karyanya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. BPK Penabur ikut mencerdaskan anak bangsa agar mampu dan siap menghadapi era industri dan teknologi yang semakin canggih. Hikmat dan pengetahuan dari Engkau yang memampukan BPK Penabur dalam melaksanakan panggilan ini. Kiranya iman kami semakin teguh kepadamu saja, melanjutkan karya dan tugas panggilan kami melalui BPK Penabur ini. Dengan penuh syukur, kami berseru kepadamu.
Ya Allah, terima kasih memakai BPK Penabur menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kami bersyukur untuk kesatuan hati kami menjadi tangan-tangan yang mau menolong saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, penderitaan, dan tertindas. Kiranya Engkau memakai kami untuk berbagi dengan tulus dan ikhlas kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan penuh syukur, kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ya Allah, penyertaan-Mu kami rasakan melalui Roh Kudus yang membimbing kami dalam 7 dasawarsa ini. Kiranya BPK Penabur senantiasa memiliki guru, karyawan, siswa-siswi yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Kiranya kami semua memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat luas. Tolonglah kami semuanya agar mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam proses perjalanan kami selanjutnya. Dengan penuh syukur, kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Dalam rasa syukur ini, ingatlah selalu bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku terang
teman-teman, Bapak Ibu Guru, SMAK Keluarga Besar SMAK 6 BPK Penabur, sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, di HUT BPK Penabur ke-70, kami Keluarga Besar SMAK 6 Penabur ingin beribadah, ingin mendengar firman secara singkat, secara online pagi ini. Tuhan yang kiranya berbicara, menolong kami, agar pikiran kami, hati kami kembali fokus kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkasih karunia di dalam seluruh keterbatasan untuk kami beribadah, berelasi, studi pada saat ini. Berbicaralah Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru, teman-teman, Shalom. Pada hari ini, pada pagi hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan tema semakin peduli, berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Saya dengar SMAK 6 membahas tokoh-tokoh. Jadi hari ini saya akan membahas seorang tokoh namanya Yusuf. Dan saya akan mengkaitkan dengan tema. Bukan saya mengkait-kaitkan, tapi bagi saya tema ini sangat nyambung. Dan saya passionate sekali untuk membicarakan seorang Yusuf kepada Bapak Ibu sekalian. Saya cuplik satu buah ayat dari Kejadian 50 ayat 20. Perkataan Yusuf di tengah-tengah atau di puncak karirnya. Yusuf mengatakan kalimat ini kepada sanak saudara yang waktu itu mengkhianati Yusuf, melukai perasaan Yusuf. Apa perkataan Yusuf? Menarik untuk disimak. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan, berbahagia saudara yang membaca, memelihara, melakukannya. Teman-teman, izinkan saya untuk menguraikan lebih dulu konteksnya. Barangkali sebagian teman-teman sudah tahu, tapi sebagian lain belum tahu cerita Yusuf. Teman-teman, Yusuf itu lahir di keluarga Yakub, dia anak bungsu pada waktu itu. Biasanya anak bungsu adalah anak kesayangan dari sang ayah, Yakub. Teman-teman, Yusuf lahir di tengah-tengah keluarga yang mencintai dia lebih daripada kakak-kakaknya, koko-kokonya. Ruben anak pertama, Simeon anak kedua, Lewi ketiga, Yehuda keempat, dan seterusnya. Ada 12 sampai Benyamin nanti. Yusuf lahir dicintai oleh ayahnya lebih daripada saudara-saudaranya. Dia dapat jubah yang indah, dia dapat mimpi dari Tuhan. Mimpinya ini diceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa intinya saudara-saudaranya termasuk ayahnya dan ibunya menyembah Yusuf. Coba saudara bayangin diceritain mimpi kayak gitu. Saudara-saudaranya langsung iri sama Yusuf. Merasa Yusuf ini sombong, mau dihormati, mau disembah. Dan itu yang terjadi. Singkat cerita, dalam sebuah kesempatan, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Panjang ceritanya, teman-teman bisa baca sendiri di kitab Kejadian. Dia dibuang ke seorang pedagang Midian, bukan dibuang ya, dijual jadi budak. Pedagang Midian menjual Yusuf kepada Potifar. Dia jadi pembantu di istananya Potifar. Di situ Yusuf disukai oleh tante Poti, istrinya Potifar. Dan diajak untuk berzinah, tapi Yusuf tidak mau. Dia menjaga integritasnya. Karena Yusuf tidak mau, dia dijebloskan ke dalam penjara, difitnah, mau berzina, mau memperkosa istri Potifar. Jadi ceritanya dibolak-balik, teman-teman. Masuk penjara. Kasihan ya, udah dibuang sama koko-kokonya, masuk penjara, difitnah, padahal dia jujur. Di penjara dia menceritakan, dia menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Juru minuman waktu sukses keluar dari penjara, tidak mengingat Yusuf, dilupakan. Sampai akhirnya Yusuf menjadi seorang mangku bumi di Mesir karena dia berhasil menerjemahkan mimpi Firaun. Teman-teman, sorry kalau cerita ini tidak terlalu lengkap ya karena keterbatasan waktu, tapi intinya saya mau bilang begini. Yusuf itu hidupnya terus turun, teman-teman. Terus turun sampai akhirnya dia naik
menjadi seorang mangkubumi di Mesir. Dan ketika dia sukses, dia mengucapkan kalimat ini. Saya tidak akan mengulangi lagi. Kejadian 50 ayat 20. Kita tinggalkan sejenak Yusuf. Saya mau masuk ke seorang tokoh yang terkenal, yang saya yakin teman-teman tahu. Bahkan barangkali teman-teman sekarang lagi mendengar khotbah ini dengan device yang diproduce dari perusahaan ini. Orang itu namanya adalah Steve Jobs. Teman-teman, Steve Jobs adalah bayi yang lahir tanpa bapak. Ya, jadi bapaknya itu meninggalkan mamanya. Dan mamanya nggak mau ngerawat Steve Jobs. Mamanya menitipkan Steve Jobs ke panti asuhan. Panti asuhan itu sudah memiliki banyak orang tua yang antri untuk mengadopsi bayinya. Nah, ceritanya sudah ada orang tua yang antri untuk mengadopsi Steve Jobs menjadi anak mereka. Tetapi teman-teman, ketika mereka tahu bahwa ternyata bayinya ini laki-laki, maka orang tua ini undur, mengurungkan niatnya. Kalau laki saya nggak mau, saya maunya perempuan. Jadi bayi Steve Jobs ini sejak di kandungan sudah mengalami penolakan. Orang yang ada di antrian kedua di yayasan atau panti asuhan itu yang kemudian mengadopsi Steve Jobs menjadi anak angkatnya. Teman-teman tahu persis, umur 20 tahun Steve Jobs di DO, ya, dan dia mendirikan, ketika dia di DO dia membuat perusahaan Apple di garasi mobil orang tua angkatnya, ya. Dan disitulah dia bikin Apple, dia memproduksi Macintosh untuk yang pertama kalinya. Saya lupa berapa tahun tuh ya di garasi itu. Lalu kemudian dia launching dan dia sukses. Dia punya rekan-rekan, dia bangun bisnisnya, dia bangun Apple. Nah, itu luar biasa. Tetapi teman-teman, ceritanya mengatakan setelah dia sukses, ternyata dia dipecat dari Apple karena dia berselisih paham, berbeda pendapat dengan eksekutif director Apple. Saya baca cerita Steve Jobs ini pusing ya. Orang dia yang bangun Apple kok dia bisa dipecat dari perusahaannya sendiri. Dan keputusan si eksekutif director itu didukung oleh keputusan dewan direksi. Pusing ya. Orang-orang yang direkrut sama dia malah bersekongkol tanda petik sepakat untuk memecat si ownernya itu. Akhirnya Steve Jobs keluar dari Apple, dia mendirikan 2 perusahaan teknologi, Next dan Pixar. Dan di dalam perjalanan sejarah, Apple mengakuisisi 2 perusahaan ini, masuk lagi ke Apple. Ya kalau dia masuk ke Apple, 2 ini masuk ke Apple, Steve Jobs masuk lagi ke Apple. Dan ketika Steve Jobs masuk ke Apple, dia membuat revolusi teknologi yang luar biasa. Ingat nggak sih teman-teman, dulu kita pakai BlackBerry yang QWERTY, layar di atas, keyboardnya di bawah. Ya. Itu bukan idenya Steve Jobs. Kalau menurut Steve Jobs, semuanya harus layar. Dan itu handphone yang kita pakai pada saat ini. Revolusi teknologi ala Steve Jobs itu sangat luar biasa. Teman-teman, di dalam bukunya, Steve Jobs mengeluarkan beberapa quotes yang sangat terkenal dan jadi kaos. Saya lihat banyak orang juga pakai kaosnya. Apa sih kunci kesuksesan menurut Steve Jobs? Kunci kesuksesan menurut Steve Jobs adalah, saya bacakan 3 quote dari Steve Jobs. Pertama, don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Jangan biarkan suara dari orang lain, noise. Noise itu kalau buat saya konotasinya negatif ya. Noise, berisik loh. Berisik gitu ya. Opini orang itu menenggelamkan suara hati nuranimu yang di dalam. Ini dia sampaikan di University of Stanford tahun 2005. Kedua, Steve Jobs mengatakan, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Ayo, miliki keberanian mengikuti suara hati nuranimu. Mereka tuh udah tahu kok kamu mau jadi apa. Yang lain sekunder. 3, yang terakhir, sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was
that I love what I did. Kadang-kadang hidup ini tuh mukul kamu di kepala kayak kepukul pakai batu. Jangan kehilangan iman, jangan kehilangan pengharapan. Saya yakin yang membuat saya tetap berjalan, saya mencintai apa yang saya lakukan. Jadi, kalau saya analisa quotes-quotesnya Steve Jobs, kunci kesuksesan, keberhasilan adalah tidak mendengarkan kritik-kritik orang. Jangan. Itu tuh eksekutif director saya itu secondary. Jangan didengerin itu. Kadang-kadang kamu hidup tuh kayak dipukul di kepala, sakit. Gak apa-apa. Tetap lakukan apa yang kamu cintai. Kamu akan sukses. Everything else is secondary. Gimana? Bagus? Teman-teman, saya iseng-iseng ya. Saya coba teman-teman bayangkan Yusuf yang tadi. Yusuf yang udah dibuang sama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan lainnya itu Isakar, Zebulun, Gad, dan Asher, macam-macam tuh ya. Coba bayangin Yusuf yang sudah jadi seorang perdana menteri di Mesir, dia mengatakan kalimat-kalimatnya Steve Jobs kepada Ruben, Simeon, dan kawan-kawan. Coba bayangin. Ya, kalau saya sih bisa sukses seperti sekarang ini, karena saya nggak pernah dengerin suara-suara kalian dulu, yang katanya iri sama saya kan. Kalian buang saya ke sumur kan. Kalian jual saya ke pedagang budak di Midian itu kan. Kalau saya dengerin suara kalian, saya tetap jadi budak, nggak akan sukses. Kalau Yusuf mengatakan kalimat itu, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda akan saling menyalahkan. Berdiri sambil nunduk, terus noleh. Kamu sih, bukan saya. Kalian sih, bukan saya. Apa saya bilang dulu? Jangan buang Yusuf. Kamu buang sih. Temennya yang di sebelah bilang, ih kan bukan gua, lu. Jadi mereka akan saling menyalahkan, saudara-saudara. Saudara harus baca kitab Kejadian, saya nggak mungkin uraikan semua di sini. Itu semua Ruben, Simeon itu ketakutan di depan Yusuf, takut mereka. Mati ini kita pasti dibunuh nih. Tapi Yusuf tidak menggunakan momen itu untuk meninggikan dirinya. Everything else is secondary. Suara hati nurani saya paling benar. Enggak. Kalimat saya berikut ini maha penting, tolong dengarkan. Kunci tolong dengar kalimat berikut ini teman-teman ya. Pada saat Anda ada di puncak kesuksesan, selalu alamatkan pujian, hormat, kemuliaan itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kamu memang membuat yang jahat terhadap aku, tetapi Allah membuat yang jahat ini jadi baik. Bagus ya? Apa hubungannya sama tema kita? Teman-teman, kenapa kita harus peduli sama orang lain? Ketika keluarga besar SMAK 6, BPK Penabur Jakarta peduli sama orang lain, itu bukan membuat mereka jadi mengapresiasi SMAK 6 Penabur. SMAK 6 makin peduli, emang SMAK 6 Penabur, jayalah terus. Bukan. Ketika kita peduli sama orang lain, membuat orang lain itu melihat kepada Bapa yang ada di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kalau kalian sukses, kalau kalian mau peduli sama orang lain, buatlah mereka itu terpukau dengan Bapa, bukan dengan saya. Tugas saya adalah membuat orang melihat kepada Bapa, bukan melihat kepada Indra Kurniadi Chandra, bukan. Bukan membuat orang terpukau. Hebat penabur, hebat. Bukan. Saya menduga mungkin Steve Jobs, mungkin saya nggak menghakimi, tapi ada potensi Steve Jobs belum mengampuni eksekutif director. Sementara Alkitab firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Teman-teman, ini yang saya mau sampaikan. Cukup padat.
Berdoalah kepada Tuhan supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Peduli bukan buat diri tapi buat Tuhan. Peduli bukan buat orang apresiasi diri. Jangan Instagramkan perbuatan-perbuatan salehmu. Jangan menginstagramkan aksi-aksi sosialmu. Semoga ini memberkati. Mari kita masuk saat hening. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapak, kami sudah mendengar firman-Mu, merenung bersama-sama pada hari ini. Kami berdoa memohon kepadamu ya Bapa agar kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Allah. Agar kami hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, bukan buat diri kami. Bapa, tolong kasihani kami. Kami cenderung sombong, ingin dipuji, ingin disukai orang, sekaligus nggak suka ya Tuhan terhadap setiap kritikan yang masuk. Ini kecenderungan kami Tuhan. Dan kami saat ini berdoa bersama-sama keluarga besar SMAK 6 Penabur Jakarta. Tolong kami supaya kami hidup bukan untuk menonjolkan nama lembaga kami atau nama pribadi kami. Tapi kami hidup untuk menonjolkan nama Tuhan.
Kepedulian bukan buat orang mengapresiasi kami, institusi Kristen, tapi kepedulian untuk orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di muka bumi ini. Hamba berdoa buat BPK Penabur di ulang tahun ke-70, betul-betul menjadi garam dan terang, betul-betul memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri, institusinya sendiri. Kami berdoa buat kepemimpinan sekolah, Ibu Fong dan wakil-wakil kepala sekolah, guru, staf karyawan BPK Penabur SMAK 6 Jakarta. Anugerah Tuhan turun atas sekolah ini, memberkati proses pendidikan mereka yang home learning ini. Kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di
Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Allah. Teruslah berhikmat dan taburkanlah pengetahuan dalam panggilanmu di dunia. Beranilah berubah, semakin peduli dan berbagi di tengah tantangan zaman. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Kasih senantiasa melindungi kita. Kiranya Kristus penyelamat kita yang terus berkarya bagi kita, melimpahkan berkat-Nya. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong senantiasa berjalan dan memimpin kita, agar kita semakin dikuatkan untuk berani berubah di tengah tantangan zaman, mau peduli dan berbagi bagi sesama kita. Amin. Haleluya, 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 haleluya. BPK Penabur telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Sudah 70 tahun BPK Penabur melayani pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur. Sudah banyak alumni yang saat ini mengabdi pada gereja, bangsa, dan negara. Sungguh adalah sebuah kebesaran Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus melangkah maju untuk mewujudkan BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Keluarga besar BPK Penabur akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Akan terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanannya agar semakin mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Sebagai generasi sekarang ini, keluarga besar BPK Penabur di 15 kota bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan yayasan ini. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.